Halo pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Gani Prasetyoaji dan rekan saya Ika Kebarwati dalam program Fibis Fokus. Pada program Fibis Fokus kita kali ini akan membahas mengenai badai Sandy, badai yang menghantam Amerika Serikat beberapa hari lalu, di mana badai ini pada Sabtu tanggal 27 Oktober kemarin menghantam kota New York dengan kecepatan angin hingga 90 mil per jam. Badai tersebut tengah melumpuhkan aktivitas sebagian besar masyarakat Amerika Serikat bagian timur, di mana transportasi mengalami kelumpuhan hingga tidak dapat digunakan. Kemudian badai tersebut juga berdampak kepada perdagangan bursa saham Amerika Serikat, di mana bursa saham NYNC maupun NYMEX tidak diperdagangkan pada 2 hari berturut-turut. Bagaimana sebenarnya kerugian yang didampakkan oleh badai Sandy ini? Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kelima badai yang memiliki kerugian paling besar sepanjang sejarah Amerika Serikat, di mana pada urutan kelima sendiri yaitu terdapat badai Irene yang terjadi pada tahun lalu, tepatnya Agustus 2011, yang memiliki kecepatan angin hingga 120 mil per jam yang menghantam Florida dan Alabama dengan diperkirakan mengalami kerugian sebesar 19 miliar US dollar. Di peringkat keempat terdapat badai Wilma yang menghantam negara bagian Florida pada Oktober 2005, di mana badai ini memiliki kecepatan angin hingga 125 mil per jam dan ditaksir mengalami kerugian sebesar 29,2 miliar dolar. Sedangkan peringkat ketiga ada badai Ike yang terjadi pada September 2008, diperkirakan memberikan kerugian sebesar 37,6 miliar US dollar. Kemudian di peringkat kedua ada badai Andrew yang terjadi pada 26 Agustus tahun 1992, di mana badai ini menghantam Florida dan Louisiana dan merugikan hingga 45,6 miliar dolar Amerika. Kemudian badai paling merugikan pada sepanjang sejarah Amerika Serikat yaitu badai Katrina yang terjadi pada Agustus 2005, di mana badai ini memiliki kecepatan yang luar biasa mencapai 175 mil per jam, di mana badai ini juga menghantam negara bagian Louisiana, Mississippi, Georgia, dan Florida. Dan kerugian yang ditanggung oleh Amerika Serikat akibat badai ini yaitu mencapai 108 miliar US dollar. Sedangkan jika dihubungkan dengan pergerakan bursa saham selama terjadinya badai-badai tersebut, nampaknya tidak terjadi pergerakan yang cukup signifikan. Di sini dapat dilihat untuk badai Katrina sendiri yang merupakan badai terburuk sepanjang sejarah Amerika Serikat, dapat dilihat pergerakan saham di bursa Wall Street sendiri nampaknya tidak terpengaruh, di mana dapat dilihat untuk pergerakan 6 bulan terakhir pada saat terjadi badai tersebut mengalami kenaikan sebesar 6%. Namun jika dilihat untuk badai Ike sendiri yang menempati urutan ketiga, di mana badai ini dapat untuk selama perdagangan di bursa Wall Street sendiri mengalami penurunan sebesar 43% selama 6 bulan. Namun nampaknya pergerakan ini tidak dipengaruhi oleh badai tersebut, karena jika kita ingat pada tahun 2008 di Amerika Serikat sedang terdapat isu subprime mortgage. Namun nampaknya badai-badai ini nampaknya tidak terlalu signifikan menggerakkan bursa saham Amerika Serikat. Namun sebenarnya bagaimana badai Sandy ini berpengaruh kepada perekonomian Amerika Serikat? Silakan Ika. Terima kasih Gani. Baik, untuk dampak ekonomi khususnya badai Sandy ini adalah kita masih belum dapat menghitung, karena memang belum ada perhitungan yang pasti mengenai berapa jumlah kerugian total yang diakibatkan oleh badai Sandy tersebut. Akan tetapi secara garis besar, kerugian akibat badai Sandy ini dapat dikategorikan kepada 2 kategori. Yang pertama adalah kerugian akibat hilangnya aktivitas bisnis. Yang kita ketahui bersama bahwa pada saat badai Sandy ini menyerang ke New York dan New Jersey, bursa saham di Amerika Serikat harus terpaksa ditutup karena memang New York merupakan rumah dari bursa saham Wall Street. Kondisi ini tentunya sangat merugikan karena hilangnya aktivitas perdagangan ini mengakibatkan hilangnya keuntungan yang mungkin diperoleh dari aktivitas perdagangan tersebut. Selain di bursa saham, juga aktivitas ekonomi real seperti perdagangan, jasa hotel dan restoran, dan lain-lain mengalami stagnan, sehingga kerugiannya
diperkirakan mencapai 20 miliar dolar. Lalu untuk kerugian jenis kedua yaitu kerugian akibat rusaknya properti yang diasuransikan maupun yang tidak diasuransikan. Untuk kerusakan properti ini diperkirakan kerugian totalnya antara 14 hingga 30 miliar dolar. Sehingga apabila kita gabungkan antara kedua kategori kerugian tersebut, kerugian total dari badai Sandy diperkirakan antara 34 hingga 50 miliar dolar. Apabila memang kerugian badai Sandy ini bisa mencapai 50 miliar dolar, artinya Sandy akan menggeser posisi badai Andrew sebagai badai kedua yang terburuk yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Lalu apa yang selanjutnya setelah badai Sandy ini? Memang pasar mengharapkan bahwa Fed akan turun tangan dengan kembali meningkatkan stimulus moneter untuk menggenjot ekonomi pasca terjadinya bencana badai Sandy ini. Akan tetapi sejarah membuktikan bahwa setelah bencana alam terjadi, Fed justru akan mencari ruang untuk melakukan pengetatan moneter. Mengapa demikian? Karena memang diharapkan pada saat ekonomi berfungsi secara maksimal, justru pada saat pasca bencana atau setelah bencana alam akan terjadi pembangunan infrastruktur atau rekonstruksi pasca bencana yang diperkirakan akan mampu menggenjot ekonomi dari kawasan yang terdampak bencana tersebut. Hal ini biasanya juga diharapkan oleh Fed karena pada saat terjadi badai Katrina pada tahun 2005 sendiri, Fed justru melakukan langkah pengetatan moneter alih-alih melakukan ekspansi moneter. Mengapa kejadian pasca bencana ini akan mampu menggenjot produksi? Kita lihat bahwa pada saat terjadinya bencana, terjadi kerusakan dan kehilangan capital stock atau barang modal. Sehingga dengan kehilangan capital stock ini, maka diperlukan produksi yang lebih banyak dari perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan demi meningkatkan produksi akan menaikkan jumlah pekerja atau meng-hire lebih banyak orang sehingga bisa mencapai produktivitas yang diharapkan. Dan kondisi ini tentunya akan mengakibatkan makin naiknya pendapatan masyarakat sehingga diharapkan kondisi atau kondisi ideal yaitu di mana rekonstruksi bisa menggenjot ekonomi akan tercapai. Akan tetapi kita melihat pada saat ini kondisi ekonomi Amerika Serikat berada di dalam kondisi di mana tingkat pengangguran sangat tinggi sehingga diperkirakan tidak akan semudah itu untuk menggenjot ekonomi pasca bencana badai Sandy tersebut. Tentunya kita akan terus mengamati langkah-langkah kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan juga Bank Sentral Amerika Serikat untuk menyikapi dampak dari badai Sandy ini, dan tentu kita selalu mengharapkan yang terbaik untuk dilakukan. Baik, demikian adalah Fibis Fokus edisi kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat investasi dan salam Fibis.